Shalom, nama saya Sentra Febriana Kolo, NIM 10220210024, kelas A, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya dari mahasiswi Institut Agama Negeri Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi resum bab 8. Bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia. A. Ketahanan nasional sebagai korupsi atau doktrin. B. Ketahanan nasional sebagai kondisi. C. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Yang pertama, untuk tetap memajukan berjalannya pembangunan nasional yang seharusnya menunjukkan ketujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dalam skala Indonesia dan sebagai konsepsi kenegaraan ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya berdasarkan aspek-aspek dalam ketahanan nasional. Bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan. Ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara perlu dipahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, atau militer maupun non-militer. B. Menanya alasan negara diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tentunya turut menentukan kelangsungan hidup sebagai bangsa. C. Mengadili sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat diperlukan oleh unsur-unsur ketahanan nasional sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan Astagatra, yang berarti 8 unsur, elemen atau faktor. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menanggalkan berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau akhirnya NKRI. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional sudah dikemukakan sebelum. Terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ada 3 aspek kehidupan alamiah, yaitu 1. Gatra, letak, dan kedudukan geografi. C. Gatra, keadaan dan kekayaan alam. 3. Gatra, keadaan yang kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu yang pertama, gatra ideologi, yang kedua, gatra politik, yang ketiga, gatra ekonomi, keempat, gatra sosial budaya, yang kelima,
garda pertahanan dan keamanan. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan akan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi 1. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya. Yang kedua, kemampuan mengoperasi sumber daya alam, hewan nabati atau dan tambang. Ketiga, pemanfaat sumber daya alam dengan menghitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang keempat, kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Yang kedua, esensi dan urgensi bela negara. A. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengetahuan Negara, ikut serta warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota negara nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. B. Bela negara secara non-fisik. 1. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai permasalahan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Dan keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi manajemen bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman non-militer, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. G. Mengikuti kegiatan mental vital di kandangan masyarakat agar dapat pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan penggunaan. Sekian, salam.